Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube kami di Cahaya Ilahi, selalu berpikir positif. Kali ini kami akan membahas tentang pembakaran Al-Quran ternyata terjadi di depan Kedutaan Besar Indonesia. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini hingga selesai. Pembakaran Al-Quran ternyata terjadi di depan Kedutaan Besar Indonesia. Hal ini berlangsung di negara Eropa, Denmark. Jumat pekan lalu, kelompok sayap kanan Denmark, Danske Patrioter, Patriot Denmark, membakar Al-Quran di beberapa kedutaan. Bukan hanya ini juga berlangsung di depan Kedubes Aljazair, Maroko, dan sebuah masjid di Copenhagen. Tak hanya membakar, kelompok tersebut juga meneriakkan slogan-slogan anti-Islam. Mengutip Anadolu Agency, aksi tersebut berlangsung di bawah perlindungan pihak polisi Denmark. Menteri Luar Negeri, Menlu Retno Marsudi pun buka suara soal itu. Indonesia, tegasnya, mengecam keras aksi pembakaran kitab suci umat muslim tersebut. Indonesia mengecam sangat keras aksi pembakaran kitab suci Al-Quran, katanya di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Setiap kali terjadi pembakaran, kita mengirimkan nota diplomatik yang sangat keras. Protes kita pada Kementerian Luar Negeri atau duta besarnya, perwakilan yang di Indonesia juga dipanggil, tambahnya lagi. Ia juga mengaku melakukan komunikasi melalui pesan dengan Menteri Luar Negeri Denmark. Menurutnya, pembakaran Al-Quran bukan bagian dari kebebasan ekspresi. Saya juga menerima pesan balasan dari Menteri Luar Negeri Denmark dan saya sampaikan posisi Indonesia yang sangat keras terhadap masalah ini, jelasnya. Saya sampaikan bahwa pembakaran kitab suci Al-Quran itu tidak dapat dilabel sebagai freedom of expression, ujarnya lagi. Hal ini melukai muslim di dunia dan ini dapat menyebarkan kebencian. Aksi provokasi ini menebarkan kebencian dan sangat berbeda dengan keinginan kita untuk terus berada di arah dialog antar agama, tambahnya. Hal senada juga dikatakan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Dirjen Amero, Omar Hadi. Ia menyebut negara-negara Organisasi Kerjasama Islam, OKI, juga telah memberi sikap terhadap aksi pembakaran Al-Quran. Di Denmark itu para dubes dari negara-negara OKI kompak, tambahnya. Mereka sama-sama kirim protes, juga pernah bersama-sama bertemu dengan Menlu Denmark dan sebagainya. Jadi selalu dalam kekompakan, ujar Hadi. Perlu diketahui, aksi pembakaran Al-Quran marak terjadi di dua negara Skandinavia, Denmark dan Swedia. Berdasarkan undang-undang keduanya negara, ini bagian dari kebebasan berbicara dan bukan penodaan agama. Kelompok Al-Qaeda mendesak para pendukungnya untuk melakukan serangan teror di Swedia dan Denmark sebagai balas dendam atas serangkaian pembakaran Al-Quran di dua negara Nordik tersebut. Wahai umat Islam di Swedia, Denmark, dan seluruh Eropa, tugas balas dendam dibebankan kepada Anda. Demikian pernyataan As-Sahab Media Foundation, yang berfungsi sebagai pusat media Al-Qaeda, sebagaimana dilansir The European Conservative, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Denmark dan Swedia telah dikritik habis-habisan oleh negara-negara muslim karena mengizinkan aktivis anti-Islam membakar kitab suci umat Islam, Al-Quran, di depan umum. Pada Senin lalu, salinan Al-Quran ditendang dan dibakar dua pria di ibu kota Swedia, Stockholm. Berpegang pada Undang-Undang Kebebasan Berbicara, Denmark dan Swedia sejauh ini menolak permintaan untuk melarang pembakaran Al-Quran di depan umum, tetapi tidak mengesampingkan campur tangan jika keamanan nasional dianggap terancam. Pembakaran Al-Quran baru-baru ini, seperti yang dikatakan polisi, memengaruhi situasi keamanan saat ini, kata Menteri Kehakiman Denmark Peter Hummelgaard. Kedua negara tersebut memperketat perbatasan mereka setelah Dinas Keamanan Domestik Swedia menempatkan negara itu pada ancaman teror yang tinggi. Kepala Kontra Terorisme Polisi Swedia, Magnus Sejobek, juga memperingatkan bahwa Swedia bisa menjadi target kelompok teroris yang mengatasnamakan Islam. Kami memiliki komunikasi dan komunike dari beberapa kelompok teroris yang saat ini menyebut Swedia bersama Denmark dan Belanda, katanya. Para ahli tidak setuju apakah ancaman baru yang dibuat oleh Al-Qaeda harus ditanggapi dengan serius atau tidak. Tore Refslund Hamming,
seorang senior fellow di International Center for the Study of Radicalization, King's College Inggris, menggambarkan seruan Al-Qaeda sebagai seruan paling langsung dari militan Islamis untuk melakukan serangan teror terhadap Denmark sejak apa yang dia sebut sebagai krisis Muhammad. Protes kekerasan pecah di beberapa negara muslim dan krisis diplomatik terjadi setelah surat kabar Denmark Jyllands-Posten pada tahun 2005 menerbitkan 12 kartun editorial yang menggambarkan Nabi Muhammad. Jacob K. Arsbo, seorang analis senior di lembaga think tank Copenhagen, Eropa, percaya bahwa ancaman Al-Qaeda dapat dianggap sebagai deklarasi perang melawan Denmark. Namun, peneliti terorisme Swedia, Hans Brun, juga berbasis di King's College mengatakan, ini benar-benar bukan sesuatu yang baru, tetapi hanya seruan kepada orang-orang di seluruh dunia untuk membalas dendam, dan ini diarahkan pada pelaku tunggal. Dia tidak percaya bahwa Al-Qaeda sendiri yang merencanakan serangan. Apapun masalahnya, turis Amerika, Australia, dan Inggris semuanya disarankan untuk berhati-hati saat mengunjungi Swedia. Pemerintah Inggris telah memperingatkan bahwa teroris sangat mungkin mencoba dan melakukan serangan di Swedia. Sementara itu, Henrik Landerholm, penasihat keamanan nasional Swedia, mengatakan bahwa warga Swedia di luar negeri dan bisnis yang terkait dengan Swedia harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Pembakaran Al-Quran kembali terjadi di Denmark. Anggota-anggota kelompok ultranasionalis, Danske Patrioter, atau Danish Patriots, membakar kitab suci umat muslim itu di depan kedutaan besar Turki di Copenhagen, ibu kota Denmark. Kelompok tersebut kemudian melakukan aksi serupa di depan kedutaan besar Irak di Copenhagen. Dilansir media Anadolu Agency, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, para pelaku meneriakkan slogan-slogan anti-Islam selama aksi provokatif pada Sabtu, 12/8, waktu setempat, yang berlangsung di bawah pengamanan polisi. Beberapa bulan terakhir telah terjadi tindakan pembakaran, penodaan terhadap Al-Quran berulang kali, terutama di negara-negara Eropa Utara dan Nordik, yang memicu kemarahan dari negara-negara Muslim dan dunia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Menlu, Denmark Lars Løkke Rasmussen mengatakan pada hari Minggu, 30/7, bahwa pemerintahnya tengah mencari alat hukum yang memungkinkan pihak berwenang untuk mencegah para pengunjuk rasa melakukan aksi pembakaran Al-Quran di depan kedutaan besar. Swedia dan Denmark telah menyaksikan beberapa aksi protes dalam beberapa minggu terakhir, di mana kitab suci Al-Quran dibakar dan menyebabkan meluapnya kemarahan di kalangan umat Islam. Kedutaan besar Swedia di Baghdad diserbu dan dirusak oleh para pengunjuk rasa. Denmark dan Swedia sama-sama menyesalkan insiden pembakaran kitab suci umat Islam tersebut. Namun, keduanya menekankan bahwa pihak mereka tidak bisa berbuat banyak terhadap aturan kedua negara yang melindungi kebebasan berpendapat. Dilansir DW, Menlu Denmark, Rasmussen juga mengatakan bahwa pemerintahnya tengah mempelajari ruang lingkup intervensi dalam situasi khusus di mana, misalnya, negara, budaya, dan agama lain dihina, dan hal itu dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark, tidak terkecuali dalam hal keamanan. Pembakaran tersebut merupakan tindakan yang sangat menghina dan sembrono yang dilakukan oleh beberapa individu. Beberapa individu ini tidak mewakili nilai-nilai yang dibangun oleh warga Denmark, tambahnya. Rasmussen menekankan bahwa tindakan apapun yang diambil akan berada dalam kerangka kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan dengan cara yang tidak mengubah fakta bahwa kebebasan berekspresi di Denmark memiliki cakupan yang sangat luas. Demikian pembahasan tentang pembakaran Al-Quran ternyata terjadi di depan Kedutaan Besar Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan berita-berita update. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video channel kami, Cahaya Ilahi selalu berpikir positif.